Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. Jamaah sekalian, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, wa huwa ni'matul imani wal islam wa ni'matus sihhati wal faragh. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani 'azimatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang besar yang banyak orang itu rugi karena tidak memanfaatkannya. Sihah wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Ya, dua nikmat ini menyebabkan banyak orang yang merugi karena mereka tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ada kalanya seseorang itu punya tekad untuk beramal saleh, namun tercabut darinya salah satu dari dua nikmat ini. Imma dia sakit, ada kesempatan tapi nggak sehat, atau sebaliknya sehat tapi tersibukkan. Maka apabila seseorang bisa memanfaatkan kedua nikmat ini dengan amal saleh, maka dialah orang-orang yang beruntung. Kita akan masuk ke tema kajian kita pada pagi hari ini, yaitu tentang adab-adab di masjid. Tentunya masjid yang merupakan salah satu baitun min buyutillah, ya, rumah Allah, ini memiliki aturan-aturan, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Makanya Nabi mengatakan ahabbul biqa'i ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjid. Wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha. Sedangkan tempat yang paling dibenci Allah itu adalah pasar. Kenapa kok masjid paling dicintai Allah? Karena masjid ini tempatnya orang berbuat amal saleh. Zikrullah, salat, tilawatul Quran, belajar ilmu syar'i. Ini semua adalah amalan-amalan yang sangat besar pahalanya, ya, i'tikaf. Sedangkan pasar itu tempat orang biasanya melakukan pelanggaran-pelanggaran utamanya dalam bermuamalah. Mengelabui konsumen, bersumpah, ini harganya saya beli sekian, padahal enggak. Ini barang paling bagus di sini, ini udah harga paling murah, padahal belum yang paling bagus, belum yang paling murah. Ya, macam-macam. Karena tempat ini sering terjadi maksiat, maka dia menjadi tempat yang paling tidak disukai oleh Allah. Sedangkan masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masjid memiliki adab-adab yang kita mesti fahami. Apa itu adab-adab masjid? Yang pertama, adab ketika kita keluar dari rumah kita untuk berangkat sholat berjamaah. Nabi mengajarkan kita sebuah doa. Doa orang yang jalan dari rumahnya ke masjid. Doanya itu bagus banget. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ini urutannya, ya. Qalb, naik lagi. Wa fi lisani
nura, lisan. Naik lagi wa fi sam'i, pendengaran, nura. Naik lagi wa fi basari, nura. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Ya Allah, jadikan cahaya pada hatiku, pada lisanku, pada pendengaranku, pada penglihatanku. Wa min khalfi nura, dari belakangku. Wa min amami aw fi amami nura, dari depanku cahaya juga ya Allah. Wa fi fawqi aw min fawqi nura, dan dari atasku kasih cahaya juga. Wa min tahti nur, dan dari bawahku kasih cahaya juga. Cahaya ini sangat kita perlukan ketika kita menyeberang sirat, jemaah sekalian. Kalau sekarang mungkin kita tidak perlu cahaya yang sifatnya kasat mata ya. Tapi nanti di sana nggak ada penerangan kecuali amal kita masing-masing. Makanya Allah menceritakan di surat At-Tahrim, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahayanya orang-orang beriman ketika menyeberangi sirat itu dari arah depan dan dari kanannya mereka. Dan seseorang akan diberi pencerahan atau penyinaran, pencahayaan sesuai dengan amalnya dia. Kalau amalnya minimal banget, cahayanya hanya pada ibu jari kakinya. Itu pun sebentar-sebentar redup, mati nyala, mati nyala. Ketika mati dia berhenti. Oleh karena itu, cahaya yang kita minta ketika kita berangkat ke masjid ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita ketika kita menyeberangi sirat nanti. Wa a'tini nura, ditutup dengan dan berilah aku cahaya. Ini doa diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini adab yang pertama ya, baca doa ketika kita jalan ke masjid. Kemudian kalau kita mendengar iqamah, sudah qomat ini, apa yang kita lakukan? Lari cepat-cepat, tancap gas? Bukan jemaah. Nabi mengajarkan kita justru untuk tidak tergesa-gesa ketika kita sudah mendengar iqamah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa 'alaikum bis sakinati wal waqar." Kalau kalian sudah mendengar iqamah, maka kalian berjalan saja menuju tempat salat itu. Dan hendaknya kalian berjalan dengan tenang dan dengan tetap menjaga kesopanan. Tenang, bukan lari-lari. Fama adraktum fasallu. Begitu kita sampai di tempat salat, kita mendapati dalam keadaan apa, langsung kita nyusul. Jangan nunggu berdiri. Ada orang yang sudah tahiyat, tunggu aja deh berdiri, kan nggak dapat 1 rakaat juga. Enggak. Perintahnya adalah fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati ketika itu, imam dalam posisi apa, jamaah sedang apa, langsung takbiratul ihram, langsung nyusul. Wa ma fatakum fa'atimmu. Sedangkan yang kalian terlewat, ketinggalan, kalian sempurnakan setelah imamnya salam. Itu adab yang kedua jamaah. Kemudian adab yang ketiga adalah masuk masjid dan keluar masjid. Dahulukan kaki kanan ketika kita masuk masjid. Karena kaedahnya, kalau kita memasuki tempat yang lebih afdal, kaki kanan kita dahulukan. Sebaliknya, kalau kita memasuki dari tempat yang mulia ke tempat yang di bawahnya, maka yang kita dahulukan kaki kiri. Kita masuk masjid, masjid tempat paling mulia dibandingkan di luar masjid, kaki kanan yang masuk. Keluar dari masjid, kaki kiri yang pertama kali melangkahkan. Itu adab masuk dan keluar masjid. Sebaliknya ke tempat buang hajat, masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Doa masuk masjid apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Bismillah, kemudian salawat, kemudian barengin dengan Allahumma iftah li, ya Allah bukakan untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Keluar dari masjid, kaki kiri yang lebih dahulu dengan membaca doa Allahumma, sama ya, wassalatu wassalamu rasulillah, kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku meminta karuniamu. Itu adab yang ketiga, ya ini ketika kita masuk dan ketika kita keluar, mana yang kita dahulukan kakinya dan doa apa yang kita baca. Yang pertama jadi doanya apa? Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Keluar baca salawat, kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian masuk masjid, jangan langsung duduk. Lakukan apa? Salat 2 rakaat. Kalau memang salatnya belum di iqamah, belum berkumandang, ya. Intinya salat 2 rakaat ini bisa salat apa saja jemaah. Sebetulnya tidak ada penamaan langsung dari Nabi namanya salat tahiyatul masjid. Itu penamaan dari fuqaha kita, ulama-ulama kita, supaya orang itu mengenal ini salat apa ya namanya ya, biar dikenal, dikasihlah nama tahiyatul masjid. Sebetulnya salat 2 rakaat apapun itu bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid. Misal subuh tadi misalnya, antum masuk masih ada waktu 2 menit 3 menit belum qabliyah fajar, antum niatkan qabliyah fajarnya ini sekaligus tahiyatul masjid, sah. Karena Nabi bilang apa? Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Wa fi riwayah fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau kalian masuk masjid, maka salat 2 rakaat dulu ya sebelum duduk. Ya enggak harus karena duduk. Sebelum tidur juga sama. Ada orang mau rebahan di masjid, sama 2 rakaat dulu. Duduk di sini artinya qabla an yajlis, qabla an yamkuth, sebelum dia istirahat di situ, ya tinggal dalam waktu yang lumayan lama di masjid, sebelum dia tinggal di situ, istirahat di situ, atau duduk menghadiri majelis, atau rebahan, sholat dulu 2 rakaat. Di riwayat yang lain, jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Bahkan Nabi pernah di tengah-tengah khutbah Jumat, beliau melihat ada seorang sahabat namanya Sulaik al-Ghatafani. Tahu-tahu duduk dia. Ditegur sama Nabi. Khutbahnya di-cut. Ya Sulaik, as-salaita raka'atain? Kamu udah salat 2 rakaat belum? Enggak dibilang as-salaita tahiyatul masjid, enggak. As-salaita raka'atain. Ya terserah mau 2 rakaatnya nih apa niatnya. Mau setelah wudu, mau antara azan dan iqamah, bisa diniatkan banyak. Mau digabung juga bisa. Ana mau salat 2 rakaat dalam rangka tahiyatul masjid, sekaligus sholat sunnah setelah wudu, sekaligus sholat sunnah antara adzan dan iqamah, dapat 3 pahala sekaligus. Diniatinnya 1 dapatnya 1, diniatinnya 2 dapatnya 2. Kalau masuknya sudah iqamah, ya udah gugur perintah ini, ya gugur perintahnya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu termasuk adabnya orang yang ada di masjid. Berikutnya jemaah, larangan transaksi jual beli di masjid dan larangan mengumumkan barang hilang di masjid. Nabi bahkan mengajarkan, idza ra'aitum man yabi'u wa yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Kalau kalian melihat ada orang yang bertransaksi, menjual sesuatu atau membeli sesuatu di masjid, maka ucapkan kepadanya, semoga Allah tidak menguntungkan jual belimu.
Tidak menjadikan jual beli yang membawa keuntungan. Wa idza ra'aitum man yanshudu dhallatan fil masjid faqulu la raddallahu 'alaika dhallatak. La raddallahu 'alaika dhallatak. Kalau kalian melihat ada orang yang mengumumkan, tolong siapa yang tahu unta saya yang hilang, kambing saya yang hilang, atau sandal saya yang hilang, atau dompet saya, atau apa, ngumumkannya di masjid, maka katakan kepadanya, mudah-mudahan enggak kembali. Ya, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya. Karena fa innal masajid lam tubna li hadza. Masjid itu enggak dibangun sebagai tempat transaksi, tempat untuk mengumumkan barang hilang. Jadi kalau mengumumkan barang hilang, dikasih papan pengumuman di bagian yang tidak dianggap sebagai area masjid. Atau yang kehilangan silahkan tanya ke DKM. Jadi bukan dibikin pengumuman begini. Kalau ada kehilangan hubungin DKM misalnya. Bikin tulisan yang kehilangan hubungin DKM. Jadi tidak dibacakan di depan umum siapa yang kehilangan ini, siapa yang kehilangan itu. Ini termasuk adab selama kita berada di masjid. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang kedua, yang ke berapa nih sekarang? 6, ya. Yang ke-6 adalah ini juga penting ini. Jangan mendatangi masjid kalau kita habis mengonsumsi bawang, mau bawang merah, bawang putih, mau daun bawang, yang pokoknya yang ada baunya yang enggak enak. Ya, jangan kita ke masjid. Termasuk di sini bahan-bahan lain yang menimbulkan bau tak sedap. Contohnya apa? Jengkol, apalagi rokok, termasuk duren. Ada yang nggak suka duren juga ya? Ya kalau ada yang pusing dengan bau durian ya jangan. Dihilangkan dulu lah baunya bagaimana. Termasuk juga orang yang habis berkeringat, ganti baju lah. Pakai kaos kaki sudah keringetan itu lebih lagi, itu lebih dahsyat itu kaos kaki itu. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Alasannya malaikat terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia juga. Kita enggak boleh ganggu manusia apalagi ganggu malaikat. Malaikat banyak di masjid, baunya itu ganggu. Makanya Nabi menyuruh man akala thuman aw basalan aw kurrathan falyatajannab masajidana aw fala yaqrabanna masajidana wal yusalli fi baitihi. Siapa yang habis makan bawang merah, bawang putih atau daun bawang, apapun lah, tembakau, ada yang rokok, jengkol, semua yang berbau tak sedap, maka jangan dekat-dekat masjid kita, kata Nabi. Salat di rumah sana. Salat di rumah sana. Ya. Ini riwayat Muslim. Yang ke-7. Larangan keluar dari masjid setelah mendengar azan. Mendengar azan di masjid, jangan keluar, kecuali keluarnya untuk wudu ya. Wudu untuk buang hajat, untuk sholat di situ lagi nggak apa-apa. Atau kalau dia memang ada keperluan untuk keluar tapi dia sholat di masjid lain, nggak apa-apa. Tapi kalau malah pulang, sudah berkumandang adzan di masjid malah dia pulang, ini dilarang. Ya, hadisnya idza adzana al-muadzinu fala yakhruj ahadun hatta yusalli. Kalau muadzin telah mengumandangkan adzan, maka jangan ada yang keluar sampai dia sholat dulu, sholat yang wajib saat itu. Ya, ini hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi sholat tahiyatul masjid, kemudian tidak mengonsumsi makanan-makanan atau minuman yang berbau tak sedap dan tidak memakai atau membawa sesuatu yang bau. Mungkin dia nggak dipakai tapi dibawa sama dia, bau juga nggak boleh. Kemudian
tidak mengumumkan barang hilang dan tidak mengadakan transaksi jual beli di masjid. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, batasan masjid itu apa? Batasan masjid kalau dia punya pagar, tanahnya itu dipagerin, maka apakah pewakaf tanah ini memang dari awal meniatkan seluruh tanah ini untuk masjid beserta fasilitasnya, ataukah mengkhususkan yang ada bangunannya saja yang dipakai untuk masjid, sedangkan yang lain-lain ini tidak difungsikan untuk masjid. Nah, penentuan fungsi ini berkaitan dengan hukum tadi, hukum jual beli. Boleh nggak seseorang berjualan di basementnya masjid misalnya? Lah basementnya dipakai sholat nggak? Oh nggak dipakai sholat, buat parkiran. Ya nggak apa-apa, buat parkiran. Halaman masjid dipakai sholat nggak halaman masjidnya? Oh nggak pernah dipakai sholat. Nah, halaman yang dipakai sholat ya cuman area yang dikelilingin oleh tembok ini aja. Ya berarti yang di dalam sini itu yang berlaku hukum masjid. Di luarnya tidak berlaku hukum masjid. Tapi kalau pelatarannya juga dipakai sholat, ya sepelataran-pelatarannya juga hukumnya hukum masjid. Seperti pelataran Masjid Nabawi. Ya, yang pernah sholat Masjid Nabawi kan ada pagernya itu, ada payung-payungnya, itu nggak boleh ada orang jualan di situ. Antum perhatikan orang yang jual siwak mesti kan di pagar atau di luarnya, iya kan? Tapi di basement, parkiran di bawah itu ada transaksi, kita bayar parkir, kita itu kan bagian dari transaksi karena emang itu tidak dipakai untuk sholat, hanya di lantai atas, lantainya Masjid Nabawi sampai lantai 3-nya. Jadi di seluruh area itu berlaku hukum tidak boleh jual beli, tidak boleh mengumumkan barang hilang. Ya, kalau ada kehilangan hubungin tempat-tempat, jadi tanpa pengumuman, kehilangan datang ke sini. Ya, baik. Kemudian tadi tidak keluar dari masjid ketika sudah terdengar azan, sampai dia sholat dulu di situ. Yang ke-8, jangan melewatin orang yang sedang sholat. Mau sholat sunnah atau sholat wajib sendirian. Kalau dia berjamaah, maka jangan melewatin imamnya. Kalau dia sendiri, jangan di depannya dia. Usahakan kita menjauh. Minimal jaraknya 3 hasta. 3 hasta itu, ini 1 hasta ya. Dari bahu sampai ujung jari itu 1 hasta. Dikali 3 ya kira-kira berapa jemaah? 3 meter gitu. Ya kira-kira ya. Kurang lebih. 3 hasta. Setelah itu kita boleh lewat. Karena Nabi SAW pernah sholat dengan sutroh sejauh itu. Sejauh 3 hasta. Dan disunahkan otomatis yang sholat ini pakai sutroh. Sehingga dia tidak menyusahkan orang yang mau lewat. Karena ada sutroh, silakan lewat di depannya sutrohnya. Jangan antara orang yang sholat dengan sutroh. Itu nggak boleh dilewatin. Setelah sutroh kalau mau lewat. Ya, jadi menggunakan sutroh itu hukumnya sunnah. Sutroh itu bisa apa saja yang tingginya kira-kira 1 kilan ya. 1 kilan atau ya seperti air mineral ya, 1 botol gitu ya, taruh di depan, itu bisa jadi sutroh. Meja begini atau tiang atau tembok atau orang yang sedang duduk, boleh kita sholat di belakangnya dia. Kita jadikan dia sebagai sutroh. Bahkan dulu sahabat Nabi itu menjadikan hewan tunggangannya, direbahkan, dia sholat di sampingnya, dijadikan sutrah. Apa aja bisa, tas taruh di depan gitu, tripod, macam-macam lah. Itu disunahkan supaya kita tidak merepotkan orang-orang yang mau berlalu lalang. Dan jangan sholat di tempat-tempat akses keluar masuk. Dosa loh. Bikin orang susah. Ya Allah, orang sholat di sini gimana nih, kita mau keluar ini, pintunya cuman itu lagi. Jangan. Kalau mau yang agak jauh atau pakai sutroh. Kita nggak boleh juga merepotkan orang yang mau keluar masuk di masjid.
Jadi ini perlu kita perhatikan jemaah sekalian. Dalilnya anjuran menggunakan sutrah ini adalah hadis yang muttafaq alaih, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaih, lakana ay yaqifa 40 khairal lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang melewati orang yang sedang sholat itu tahu dosa yang dia harus tanggung gara-gara perbuatannya itu, niscaya dia akan milih untuk nunggu selama 40. 40 apa? Ditanya sahabatnya, 40 hari. Ana enggak tahu. 40 bulan, ana enggak tahu. 40 tahun, ana enggak tahu. Pokoknya mending dia nunggu selama 40 daripada dia ngelewatin orang yang sedang salat. Hadis muttafaq alaih. Kemudian adab yang berikutnya, tidak mengeraskan suara, baik berbicara atau tilawatul Quran. Ya, ketika tilawatul Quran dan ada orang lain yang sedang beribadah, maka ada raf'is saut, jangan terlalu keras sehingga mengganggu kenyamanan pengguna masjid yang lain. Termasuk di sini ringtone, bunyi-bunyian yang muncul dari gadget kita. Itu lebih lagi, ngaji keras-keras aja nggak boleh, apalagi ringtone-nya dangdut, style. Udah gitu dia nggak mau matiin lagi, bunyi terus. Alasannya apa? Kan nggak boleh banyak bergerak. Jadi ada orang yang dia terlalu fanatik dengan mazhabnya. 3 gerakan berturut-turut membatalkan sholat loh. Ya antum ganggu sholatnya 10 orang dengan cara seperti ini. Bisa kacau. Tadi lagi asik nikmatin bacaannya imamnya, kacau itu. Imamnya pun bisa kacau kalau dengar suara HP yang berdering. Oleh karena itu matikan. Kalau lupa men-silent, nggak apa-apa dimatikan. Itu gerakan yang tidak membatalkan sholat. Gerakan yang fungsinya untuk kemaslahatan sholat, walaupun banyak, tidak membatalkan sholat. Walaupun 3 kali bertubi-tubi, itu yang rajihnya begitu. Nabi pernah gendong cucunya ketika sholat. Kalau beliau sujud, ditaruh. Rukuk ditaruh. Bangun, digendong lagi. Ya. Pernah membukakan pintu untuk Aisyah, karena kebetulan ada di arah kiblat. Jalan beberapa langkah, dibuka, mundur lagi tanpa mengalihkan badannya dari arah kiblat. Pernah juga beliau sholat, di depan beliau ada tembok sebagai sutroh, jaraknya kira-kira 3 hasta. Ada anak kambing mau lewat, maka langsung beliau cepet-cepetan. Sebelum anak kambingnya lewat, beliau maju ke depan, ditempelkan perutnya di tembok, anak kambingnya lewat di belakang. Ini gerakan banyak, bertubi-tubi. Tapi untuk kemaslahatan sholat, tidak membatalkan sholat. Termasuk mematikan HP. Matikan aja, pencet tombol off-nya atau apanya, biar nggak terus-terusan dia bunyi. Ya. Jadi nggak boleh kita menimbulkan gangguan dengan suara, ngobrol keras-keras. Ada orang sedang tilawatul Quran, ada orang sedang sholat, ada orang sedang zikir. Jangan keras-keras, kecuali kalau memang sudah disepakati ini waktu untuk misalnya ada halaqah tahsin, ada kajian. Ya sudah, ini sudah sesuai dengan kesepakatan kita. Kita memang mau belajar. Kalau belajar suaranya pelan kan nggak kedengeran nanti. Tapi kalau tidak ada kegiatan yang sudah disepakati seperti itu, orang kemudian membaca untuk kepentingan pribadinya saja, nggak boleh keras-keras karena itu akan mengganggu yang sedang sholat, mengganggu yang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-10 ya, tidak, ini bagi wanita khususnya ya, tidak mengenakan wewangian ketika berangkat ke masjid. Nabi mengatakan, "Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa tiba." Rawahu Muslim. Kalau ada di antara kalian wahai wanita yang mau datang ke masjid, maka jangan pakai wewangian, jangan pakai wewangian. Mau wewangian yang disemprot, mau yang diuap-uap ya, gaharu, apapun bentuknya.
Jangan. Ini khusus berkaitan dengan wanita. Kalau laki-laki sebaliknya disunahkan. Pakai wangian itu sunnah bagi laki-laki. Dan jangan dandan kalau ke masjid. Ke masjid bukan kondangan. Masjid dandan. Yang perempuan ya. Yang laki pakai yang indah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi wanita ini ke masjid mau sholat. Ya. Pakai hijab yang sempurna kalau ke masjid. Yang ke-11, larangan bagi yang sedang junub dan dikiaskan bagi yang sedang haid, walaupun ada masalahnya khilaf di sini ya. Untuk yang wanita haid ini boleh apa tidak dia berdiam di masjid? Hadisnya memang tidak ada yang tegas-tegas melarang wanita haid. Yang ada junub. Apakah haid bisa dikiaskan kepada junub ataukah tidak bisa dikiaskan? Itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun kalau mau berhati-hati dan tidak ada kepentingan yang mendesak dia untuk datang ke masjid, ya dia nggak usah di masjid yang haid. Yang junub sepakat, nggak boleh. Ayatnya tegas banget. Wala junuban illa abiri sabil. Kalau junub dia hanya boleh jalan lewat, nggak boleh duduk di situ, nggak boleh rebahan di masjid. Lewat tok boleh. Kalau memang masjid ini harus diseberangi, nggak bisa dia lewat jalan lain. Ya. Mungkin ada tempat-tempat yang akses yang dia tuju itu memang harus melewati masjid, maka dia boleh lewat saja. Kalau untuk duduk dalam keadaan junub nggak boleh. Ayatnya tegas sekali. Wala junuban illa abiri sabil, sekedar lewat saja. Kenapa kok beda antara junub dengan haid? Karena junub itu dia bisa hilangkan sewaktu-waktu. Mandi selesai junubnya. Tapi kalau haid kan harus ditunggu, nggak bisa diputus sewaktu-waktu. Terkadang orang itu perlu menghadiri tahsin, halaqah tahsin di masjid, atau dia perlu menghadiri majelis ilmu yang sangat penting untuk dia ketahui dan tidak ada online-nya, hanya ada offline tatap muka misal. Maka apabila memang ada hajat yang mendesak seperti itu, tidak mengapa bagi wanita haid untuk berada di masjid. Tapi kalau enggak, sebaiknya jangan di masjid supaya kita keluar dari khilafnya para ulama. Ya, mereka tidak mempermasalahkan kalau enggak masuk masjid. Yang dipermasalahkan kalau masuk masjid boleh apa enggak. Di luar masjid sepakat, enggak ada masalah. Baik. Itu beberapa adab yang perlu kita amalkan terkait dengan bagaimana kita menghargai masjid ini, memuliakan masjid ini. Ya. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan sampai ketemu antara masjid dengan kuburan. Karena memang Nabi melarang. Nabi mengatakan apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Itu diucapkan oleh Nabi di saat-saat terakhir beliau. Sakit, sudah mau meninggal. Coba, kira-kira apa yang beliau ucapkan di detik-detik terakhir itu penting gak kira-kira? Penting jamaah. Tidak mungkin perkara remeh diucapkan di saat-saat terakhir, udah kesakitan nih beliau. Dan yang diucapkan itu laknat, subhanallah. Coba antum renungi, kok enggak zikir aja ya Nabi ya, malah ngucap laknat gitu. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid. Nah, yang penting kita pahami masajid itu apa artinya. Masajid itu bukan hanya masjid, tapi masajid artinya ma'abid, tempat ibadah. Karena ibadahnya Yahudi dan Nasrani nggak pakai sujud kayak kita begini, enggak. Ibadah mereka apa sih? Doa doang. Ya,
sembayangnya Yahudi sembayang cuma doa aja gini-gini. Kalau Yahudi jadi tembok ratapan gini-gini sambil baca-baca gitu. Nggak pakai sujud, nggak pakai ruku. Nah, sholat juga nggak ada sholat model kayak kita gini nggak ada. Jadi masjid yang dimaksud dalam hadis ini artinya tempat ibadah. Doa khusus dikhususkan sebagai tempat berdoa. Nggak perlu, kecuali memang dia datang untuk ziarah kubur. Kalau untuk ziarah kubur, kuburannya di pemakaman umum, ya dia doa untuk ziarah kubur. Tapi kalau nggak ada kaitannya dengan ziarah kubur, anak mau minta doa supaya besok anak-anak lulus ujian, pergi ke kuburan, doanya di kuburan, itu dilarang oleh Nabi. Itu berarti menjadikan kuburan sebagai masjid. Apalagi kalau masjid yang memang dipakai untuk sholat, sujud dan ruku, maka itu jelas keras sekali larangannya dalam Islam, karena ini akan berpotensi lambat laun kuburannya diibadahi. Gak sekarang, nanti pelan-pelan. Syaitan itu ketika menyesatkan kaumnya Nabi Nuh juga begitu caranya. Orang-orang solehnya meninggal, dibuat simbol-simbol mereka oleh generasi pertama. Biar apa? Biar kalau kita melihat simbolnya kita ingat dengan kesolehan mereka, kita termotivasi untuk meneladani mereka dalam hal ibadah. Generasi kedua, ini kenapa ya orang tua kita bikin patung ini? Oh, mungkin kalau ibadah di dekat patung lebih khusyuk. Tetap ibadahnya kepada Allah. Tapi mereka sudah mulai geser sedikit. Tidak sekedar mengingatkan, tapi ada tambahan keyakinan kalau di dekat sini kita bisa lebih khusyuk. Generasi ketiga beda lagi, akhirnya diibadahi. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Ujung-ujungnya ini sebagai alihah. Wa la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kau tinggalkan sesembahan-sesembahanmu, wad, suwa', yaghuts, ya'uq, nasr. Ini nama orang-orang soleh semua ini. Jadi ini juga termasuk sesuatu yang harus kita jauhkan dari masjid. Masjid tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Ibadahnya apa di kuburan? Ya ziarah kubur aja. Mendoakan maghfirah untuk si mayit. Udah itu. Berikan ketetapan dia dalam menjawab malaikat. Itu ketika kita menguburkan pertama kali. Kalau ziarah kubur, ya doa masuk kubur kan. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Ya, yaghfirullahu lana wa lakum aw nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Udah cukup. Mau doa-doa untuk kepentingan antum pribadi, doa dimanapun. Jangan di kuburan malah. Untuk kepentingan antum pribadi, doanya di rumah, di masjid, di jalan, dimanapun. Doa. Jangan dikhususkan. Pernah cucu Rasulullah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma melihat ada seseorang yang sengaja mendatangi ada sebuah celah yang dari celah itu kelihatan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sengaja datang ke situ, doa. Ditanya, "Kau ngapain ke situ?" "Saya ingin doa di sini." La taf'al katanya. Jangan kau lakukan karena aku mendengar ayahku, maksudnya siapa ayahnya? Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangan itu. Jadi jangan sengaja mendatangi masjid sebagai tempat untuk sengaja melakukan ibadah di kuburan. Ini sesuatu yang dilarang, termasuk memasukkan kuburan ke dalam masjid atau membangun masjid di area kuburan. Itu sama, hukumnya sama. Atau menjadikan kuburan tempat ibadah. Jadi ada 3 bentuk. Larangan ini bisa berbentuk 1. Masjid sudah jadi di wilayahnya itu di dalam areanya. Ini masjidnya ada pagernya misalnya ya. Ada pelataran tapi dipagerin. Atau di dalam bangunannya bahkan dimasukkan kuburan. Ini jelas berat sekali dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang kedua,
Ini kuburan nih. Dibangun masjid di situ. Padahal tanahnya tanah kuburan. Kalau mau bangun masjid dibongkar dulu kuburannya. Seperti Nabi membangun Masjid Nabawi. Dalam Sahih Bukhari, area Masjid Nabawi itu awalnya ada pohon-pohon kurma di situ, ada kuburan, kalau nggak salah kuburan orang Yahudi di situ. Maka Nabi perintahkan pohon kurma tebang dulu. Kuburannya dibongkar, pindahkan. Walaupun tinggal tulang belulang, walaupun mungkin nggak kelihatan lagi, ya sudah tanahnya itu digali, dipindahkan. Jadi bukan lagi kuburan statusnya. Baru dibangun. Jangan masih ada kuburannya dibangun di situ, jangan. Atau yang ketiga, bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu adalah menghususkan ibadah selain ziarah kubur atau mendoakan kebaikan bagi mayit. Selain itu, sengaja dia khususkan dilakukan di dekat kuburan. Ya. Itu hal-hal yang dilarang. Mungkin itu ya yang rasa penting untuk kita sampaikan. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait dengan tadi larangan mendatangi masjid apabila kita Larangan habis memakan. Kurang keras. Larangan pada saat kita sehabis memakan kayak bawang seperti itu, Ustadz. Yang bau-bau ya. Bau-bau, iya. Apakah itu larangan itu akan gugur apabila kita sebelum ke masjid kita bersiwak atau gosok gigi dulu. Yang kedua, kalau misalnya tadi kita kan dilarang melakukan transaksi di dalam masjid, Ustaz. Nah, kalau misalnya kita di luar masjid, tadi misalnya kayak parkiran atau di halaman, memang di situ kan tidak dipakai untuk sholat ya, Ustaz. Tapi kalau misalnya kan kalau pas sholat Jumat atau apa kan kadang-kadang kita ada extension dari keluar dari ke halaman masjid sholatnya. Apakah itu juga termasuk daerah yang terlarang itu, Ustaz? Dan yang ketiga, mohon maaf satu lagi, kalau misalnya transaksinya itu kita lakukan secara online, Ustaz, itu apakah juga termasuk dilarang kalau dilakukan di dalam masjid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah bisa bersiwak itu menjadikan larangan berangkat ke masjid bagi yang habis memakan sesuatu yang bau itu kemudian menjadi gugur larangannya? Kalau dia bersiwak atau gosok gigi, baunya masih ada nggak? Karena dilarang itu karena baunya. Kalau baunya bisa dia hilangkan, nggak ada larangan. Tapi kalau baunya tidak hilang, ya berarti larangannya masih berlaku. Yang kedua tentang masjid yang kadang bagian-bagian yang biasanya nggak dipakai sholat, ketika Jumatan membeludak akhirnya dipakai sholat. Apakah berlaku di sini hukum masjid? Kalau memang tidak dikhususkan untuk sholat, ya, ini karena dia membeludak saja. Tapi aslinya masjidnya bukan di situ, maka tidak berlaku hukum masjid di situ. Ada sebagian ulama, kalau nggak salah Syekh Ali Hasan, rahimahullah ya, kalau seluruh beliau mengatakan apabila keuntungan dari jual beli itu 100% untuk masjid, maka tidak mengapa. Seperti parkiran, ya. Itu parkirannya untuk masjid bukan? Untuk masjid kan? Maka tidak mengapa. Seperti juga parkiran di Masjid Nabawi. Bagian bawah itu kalau antum pernah ke Masjid Nabawi ya, kalau di Masjidil Haram nggak ada parkirannya, cuman lewat aja. Kalau di Masjid Nabawi memang ada parkiran. Masuk, ya parkiran tempat-tempat wudhu. Ya, ada 2 lantai bahkan. Itu berbayar. Baik berbayarnya sekali parkir atau sewa. Tapi semuanya masuk ke kas perawatan masjid. Ya. Itu tidak mengapa. Jadi imma karena itu di bagian yang memang aslinya bukan dikhususkan untuk sholat, tapi kalau membludak ya apa boleh buat, akhirnya melebar keluar. Seperti mungkin masjidnya pas pinggir jalan, kalau dia membludak ya ada sebagian yang
Sholat id sampai ke jalan. Loh, masa kita nggak boleh transaksi di jalan? Ya boleh. Karena kan itu bukan aslinya untuk masjid. Untuk sholat maksudnya ya. Yang ketiga tadi apa? Transaksi online. Oh, transaksi online termasuk. Yang dilarang tuh transaksinya justru. Kalau mau transaksi, di luar dulu. Jadi transaksinya, kesepakatannya itu yang nggak boleh. Bayarnya setelah kesepakatan nggak apa-apa di masjid. Di luar, ya anak beli ya, berapa? Udah 100.000. Ya udah, sepakat di luar. Masuk masjid ini. Ini dia sekedar membayar, dia tidak lagi bertransaksi. Yang dilarang adalah transaksinya, mengadakan kesepakatan. Nah, online itu kan antum bikin kesepakatan dari HP juga sama. Beli, tak. Nah, itu kesepakatannya di situ. Kalau di luar masjid sudah ada kesepakatan, ditunggu transfernya. Misalnya, antum sekedar transfer jebret, itu namanya antum bayar utang. Nggak apa-apa bayar utang di masjid boleh. Ana sudah sepakat tadi, barang udah ana beli, belum ana bayar, masuk masjid ana bayar saja. Itu namanya melunasi sesuatu yang sudah menjadi tanggungan. Itu nggak apa-apa. Tapi dealnya nggak boleh di masjid. Nah, ada lagi barangkali? Dia digunakan untuk sebagian besar salat 5 waktu enggak? Cuman subuhnya aja enggak ada. Zuhur, asar, maghrib, isya ada. Ya berlaku, insya Allah berlaku gitu. Karena aghlabus sholawat, sebagian besar sholat itu dilakukan di situ. Jadi berlaku hukum masjid. Tadi ada lagi kayaknya. Allah. Nah, bentar, itu Bapak itu dulu. Baik, makasih. Pak Ustadz, ini yang biasa ngetren Pak Ustadz. Kaitan dengan masjid yang dipakai untuk akad nikah. Yeah. Nah, di situ juga banyak mudarat. Bagian seperti apa itu, apakah diperkenankan atau bagaimana hukum terhadap akad nikah? Yang itu yang terkait dengan yang pertama. Kedua juga kaitannya juga sudah biasa ngetren Pak Ustadz di masjid-masjid saya juga di kampung terkaitan dengan musibah, misalkan ada kematian, apakah juga boleh diumumkan? Demikian saja Ustadz, terima kasih. Ya, terkait dengan menggunakan masjid untuk akad nikah, sekedar akad nikahnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuman yang mengiringi itu loh. Ada musik mungkin, nanti ada campur aduk, laki perempuannya pada dandan menor, baunya harum semerbak. Lah ini kan pelanggaran-pelanggaran yang nggak boleh terjadi. Kalau ininya itu bisa dipisahkan, akad saja, yang datang laki-laki saja misalnya. Tidak ada musik di masjid disetel. Hanya ada khutbatun nikah, kemudian ijab qabul, ya. Makan-makan biasa. Resepsinya di tempat lain. Nggak ada masalah. Jadi yang ngiringin itu yang jadi masalah, Pak. Kemudian tentang yang kedua tadi, pengumuman, ya, pengumuman orang kematian. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Idza mittu fala tu'zinu bi ahadan fa inni akhsha an yakuna minan niyahah atau minan na'i. Kalau aku mati nanti jangan kabar-kabarkan ke orang-orang, karena aku khawatir ini termasuk na'i. Na'i itu mengumumkan kematian yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, keliling ke pasar-pasar, fulan meninggal dunia, keliling-keliling gitu. Nah, ada sebagian ulama yang memberikan perincian dalam masalah ini. Kalau itu disampaikan kepada orang-orang terdekatnya, ahli baitnya si mayit ini, karib kerabatnya, sahabat-sahabatnya, maka tidak mengapa. Karena Nabi SAW pernah ketika sedang bermajelis gitu,
Dan ketika itu beliau mengutus pasukannya ke Mu'tah. Mu'tah itu nama sebuah daerah di Syam, Biladus Syam sana, di daerah Suriah sana, untuk perang melawan pasukan Romawi. Panglimanya ada 3 yang ditunjuk oleh Nabi. Yang pertama adalah Zaid ibn Harithah. Yang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Zaid meninggal, gugur, digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far gugur, digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Subhanallah, ketiga-tiganya gugur. Dapat wahyu, Nabi cerita, usiba Zaidun fa akhadha ar-rayata Ja'far, thumma usiba Ja'far fa akhadha ar-rayata Abdullah bin Rawahah, thumma usiba Abdullah bin Rawahah. Ini ngumumkan mati. Fulan memegang panji-panji, kemudian dia gugur. Kemudian digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia gugur. Digantikan oleh Abdullah bin Rawahah, dia gugur. Kemudian dipegang oleh Saifun min Suyufillah, yaitu Khalid bin Walid, salah satu pedang Allah yang memegang. Kemudian diselamatkan. Ini Nabi ngumumkan, cuman di kalangan orang-orang yang memang kenal dengan ketiga orang yang diumumkan. Kalau masjid ini isinya macam-macam orang yang meninggal tidak dikenal oleh seluruh jamaah masjid, ya berarti jangan, supaya kita tidak terkena pada larangan itu. Ya. Ini bukan hanya di masjid, di tempat lain juga sama. Ya, di tempat lain juga. Jadi pengumuman kematian di media massa, lah yang mati siapa? Yang mati presiden, nggak apa-apa. Kan semua orang kenal sama presidennya. Yang mati ulama besar, yang dikenal oleh kaum muslimin. Yang mati orang yang kenal cuma satu RT, diumuminnya di media nasional, nggak tepat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana hukumnya bermakmum di belakang imam yang sujudnya tidak sempurna, hidungnya tidak menyentuh tanah? Barakallah. Bagaimana hukum bermakmum di belakang imam yang sujudnya tidak sempurna, hidung tidak menyentuh tanah? Allahu a'lam. Enggak tahu mana. Ada lagi? Sebelah antum. Tuh, sebelah kanan. Sebelah kanan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, Ustaz. Ada larangan kita ketika salat Jumat, mendatangi salat Jumat untuk melewati bahu-bahu kaum muslimin gitu. Yeah, namun kondisi misalnya kan saf pertama adalah saf yang utama. Jadi kita ingin ke saf pertama, sementara di saf pertama banyak yang kosong gitu. Sementara harus melewati bahu-bahu kaum muslimin. Bagaimana kondisi seperti itu, Ustaz? Terus yang kedua, boleh di luar tema, Ustaz? Pertanyaan. Boleh. Yang kedua, kan sekarang serba online, Ustaz, ya, maksudnya bagaimana hukum pernikahan online, maksudnya walinya via WhatsApp gitu kan, terus mempelai laki-laki dipakai conference itu, maksudnya video call, terus saksinya pun video call gitu. Itu kondisi hukumnya bagaimana? Syukran jazakallahu khair. Terkait dengan yang melangkahi bahu atau pundak, ya takhattar riqab, itu memang dilarang karena itu mengusik, mengganggu. Hanya saja di sini ada perintah dan bertemu dengan larangan. Perintahnya adalah untuk memenuhi shaf awal, larangannya adalah untuk menyibak-nyibak orang yang sudah duduk rapat. Ya, harusnya pihak DKM misalnya ya, yang diamanahi untuk mengelola, untuk memakmurkan masjid itu, memberikan pengumuman yang rutin. Tolong shaf-shaf terdepan dipenuhi terlebih dahulu. Ya, penuhin shaf-shaf yang paling depan. Jangan ngumpulin di dekat-dekat pintu. Biasanya orang duduk dekat pintu itu pengen cepat kabur udah sholat, keluar. Ya. Kenapa kok maunya kayak gitu gitu? Itu di mana-mana memang fenomena. Jadi kalau memang merekanya sudah diberi
pengarahan tetap juga begitu, atau memang mau nggak mau misalnya orang duduknya di bagian pinggir-pinggir, ya kalau kita nggak ke tengah kita nggak bisa sholat, malah kita lewatin nggak apa-apa, karena ini memang lil hajah, untuk keperluan, dan al hajah tunazzalu manzilat ad-darurah. Secara tinjauan fikih, adanya kebutuhan untuk melakukan sesuatu itu seringkali disikapi sebagai sesuatu yang hukumnya darurat. Kalau darurat itu yang larang boleh dilanggar, yang dilarang boleh dilanggar dalam kondisi darurat. Yang dalam kondisi yang tidak sampai ke tingkat darurat, ini juga diperbolehkan. Contohnya tadi itu, ini soft depan masih kosong, orang di soft ketiga, keempat. Saya kalau nggak ngelewatin mereka nggak bisa mencapai itu. Ini diperbolehkan insya Allah. Ya. Yang nggak boleh itu kalau ya dia telat datangnya, sengaja datang telat, terus nyibak, udah datang softnya sudah berapa gitu, di belakang sana dia datangnya sudah mau khutbah, dia nyesel cari tempat, ngelewatin banyak orang yang sudah lebih dahulu menempati tempat itu. Nah ini yang dilarang ya, karena dia mengusik kenyamanan orang dan dianya jadi telat gitu loh. Kalau mau ya jangan telat, yang buru-buru datangnya ke masjid gitu. Wallahu taala alam. Cukup ya insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi. Yang lagi viral di WhatsApp tuh. Oh yang tadi itu ya, nikah online tadi ya. Oh nikah online Anda belum jawab tadi. Itu insya Allah jadi agenda kita di Dewan Fatwa ya. Kita kalau nggak salah sempat mengagendakan, namun belum sempat dibahas. Jadi lebih baik nanti aja kalau sudah ada pembahasannya. Saya harus kaji ulang dulu ya. Ada pantangan-pantangan nggak? Ada hal-hal yang mungkin akan bermasalah nggak dengan cara online seperti itu? Ana belum bisa jawab sekarang. Yang mulai merebak akhir-akhir ini menjadikan masjid untuk nobar, Ustaz. Nobar, nonton bareng. Nobar. Pertandingan olahraga. Hah? Dijadikan untuk nonton bareng. Yang ditonton? Olahraga. Olahraga. Subhanallah. Itu lagi viral sekarang, Ustaz. Bola lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bola itu, pertandingan bola sekarang itu banyak maksiatnya. Ya, bukan lagi olahraga murni, enggak. Itu ada taruhan di situ. Ada orang teriak-teriak, mungkin maki-maki, ada penipuan, ada enggak sakit pura-pura sakit. Dramanya banyak juga itu bola sekarang itu. Ya, betul kan? Betul. Ya, jadi banyak maksiatnya. Ini acara yang sudah bukan lagi murni olahraga. Seandainya pun dia murni olahraga itu bukan tempatnya di masjid. Ini masjid bukan gedung bioskop, bukan layar tancap. Kok dialih fungsikan seperti itu? Ya, jelas ini sesuatu yang menodai kesucian masjid. Nggak boleh. Tadi ada yang angkat tangan tadi satu ya. Saya lihat di terakhir ya, insyaallah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Kami tinggal di masjid yang suka ngadain kajian tasawuf. Ini ngadain apa? Tasawuf. Tasawuf. Ya, Ustaz. Ini mengenai sholat Isya. Kemudian sesudah sholat Isya itu suka diadakan tanya jawab yang sampai kadang-kadang berlangsung 30 sampai 45 menit. Kami sudah mencoba untuk mengusulkan ke pengurusnya kalau bisa sesudah azan Isya itu qomat dan kemudian sholat dulu dan silahkan kalau mau lanjut dengan kajian setelah itu gitu ya. Kajian setengah jam atau 1 jam pun silahkan. Nah kemudian karena sudah agak lama kami kasih tahu, kemudian belakangan ini kami
mengadakan sholat berjamaah sendiri di belakang itu Ustaz. Mungkin ada 10-20 orang. Karena di sana masjidnya sering lewat ya supir taksi atau ojek atau yang musafir ya pinggir jalan. Bagaimana kira-kira yang kami kerjakan itu sholat berjamaahnya sah apa tidak gitu? Memang kalau masjid itu masjid yang di tempat semacam perlintasan orang-orang yang berlalu lalang di situ ya, bukan masjid di komplek, bukan masjid di pemukiman, tapi memang masjid di pinggir jalan yang banyak orang mampir situ sholat, maka tidak mengapa terjadi pengulangan sholat berjamaah, tidak mengapa. Cuman jangan di satu waktu ada 2 jamaah, usahakan. Ya. Kalau lagi ada orang sudah gabung aja ke situ. Jangan satu waktu ini jamaah, enggak. Itu pemandangan yang tidak baik gitu. Kelihatan pecah-pecah kaum muslimin. Tapi kalau lagi nggak ada yang sholat, nggak apa-apa sholat berjamaah. Ambil tempat yang kira-kira tidak mengganggu orang yang mau beraktivitas di dalam masjid, pakai sutroh, sholat berjamaah di situ nggak apa-apa. Nah, wa iyyakum. Cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.